reka di laut mania kaluma mania kalulumang lagi sangat sekali reka di laut urang baka panas biasane dadi sehen na iyane iru bugai kami mapamisi na iyane iru bugai kami mapamisi bugai kami di laut. Naluri dasar manusia sejatinya selalu bergerak, mencari penghidupan untuk menghidupi. Dalam tiap gerak kehidupan, jika diperhatikan dengan lebih lekat, pasti selalu mengandung makna, merefleksikan emosi. Berawal dari melihat situasi di sekeliling diri, membaca kehidupan sehari-hari, merasakan kontrasnya kehidupan penuh hiruk-pikuk. Kemudian, mendorong derap tapak ini untuk mengabadikan sisi-sisi kehidupan manusia. Emosinya, interaksi dengan lingkungannya. Hal inilah yang juga terus membawa saya menelusuri berbagai tempat, menjelajahi tempat-tempat baru, menemukan keunikan, dan mengabadikan gerak. Tempat yang dikunjungi kali ini sudah berada dalam bucket list saya sejak lama. Tempat yang eksotis, dengan banyak hal menarik yang saya temukan dari berbagai referensi. Dan hari ini, saya senang bisa mengunjunginya secara langsung. Suku Bajo di Toro Siaje. Seperti magis, saya merasakan bahwa alam turut melindungi dan menjaga tempat ini. Suku Bajo di Toro Siaje berada di bagian barat Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kabupaten Pohuwato. Saya harus menempuh waktu 5 jam perjalanan dari pusat kota. Suku Bajo di Toro Siaje sendiri diperkirakan telah bermukim sejak tahun 1901. Para pengembara laut. Begitulah suku ini dikenal. Dari berbagai sumber yang saya baca, suku Bajo adalah suku yang berasal dari Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Hidup nomaden di atas laut sejak ratusan tahun lalu membuat mereka bermigrasi dan tersebar ke banyak negara, seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Di Indonesia, suku ini kemudian mendiami lautan di wilayah Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, hingga ke Sulawesi dan Gorontalo.
Masyarakat Bajau sangat lihai mengendarai perahu. Ramping tidak bercadik, perahu-perahu ini dengan luasnya melintas di antara tiang-tiang pondasi penyangga rumah dan jembatan. Rumah-rumah suku Bajau Toro Siaje masih tradisional. Tiang-tiang pondasinya terbuat dari kayu bakau yang besar dan tegak lurus. Hanya beberapa saja yang mulai menggunakan adonan semen untuk pondasi beton. Bagian rumah lainnya, yaitu dinding dan lantai, hampir semuanya terbuat dari papan. Saya bahkan dibuat kagum dengan jembatan kayu yang menghubungkan bangunan-bangunan di Toro Siaje. Keseluruhan perkampungan ini berdiri kokoh di atas perairan laut Tomini Gorontalo. Pandangan saya tertuju pada batu, yaitu kain putih yang diikatkan pada tiang dan berada di tengah lautan. Posisinya tepat di bagian selatan perkampungan suku Bajau. Penempatan kain putih ini perlambang perlindungan bagi kampung Toro Siaje. Pemasangannya melalui suatu ritual khusus yang dilakukan oleh para tetua suku yang disebut dengan Masoro. Aku jadi tidak sabar, ingin segera menampakkan kaki di tepian, jalan jembatan khas perkampungan suku Bajau. Penggambaran tentang perkampungan suku Bajau Toro Siaje yang saya dapatkan dari berbagai sumber tidak jauh berbeda dengan keadaan sebenarnya. Namun melihatnya secara langsung ternyata membuat saya tak henti mengagumi tempat ini. Tidak ada hiruk pikuk kendaraan, hanya deru mesin pada perahu atau katinting. Jauh dari debu yang bertebaran di udara, hanya segar aroma laut yang terbawa angin. Semua aktivitas dilakukan di atas laut. Bahkan aktivitas jual beli layaknya di pasar pun dapat saya temui di sini. Tersedia bahan makanan rempah yang sejatinya hanya tumbuh di daratan. Masyarakatnya, dari anak-anak hingga dewasa, berdialog dalam bahasa khas suku Bajau, ramah dan terbuka dengan para pendatang. Saya melangkahkan kaki semakin dalam, menyusuri perkampungan suku Bajau Toro Siaje, untuk menemukan dan melihat lebih dekat bagaimana sesuatu diciptakan di atas perairan ini. Permisi Pak, Ya, lagi buat perahu ya? iya, Boleh saya lihat dari dekat? boleh. Kasih Pak. Permisi Pak, Ya, boleh saya duduk di sini? boleh. Makasih. Pak, namanya siapa Pak? Sopian Majid. Jadi Pak, sudah berapa lama Bapak menekuni sebagai pengrajin perahu? Perahu sekitar 20 tahun. Sekitar 20 tahun. Iya. Oh iya Pak, setahu saya perahu ini ada proses pembakarannya juga ya Pak? Ada. Kenapa bisa dibakar Pak? Itu so balumut dia.
Seberat. Seberat. Iya, jadi dibakar. Oh, dibakar. Buat apa, Pak? Supaya dia ringan. Ringan. Tidak makan tambelo. Itu tambelo itu merusakkan kayu. Oh. Jadi itu yang makan ini, Iya, perahu. makan perahu. Jadi dibakar Iya, dibakar. buat kasih hilang itu. Mm-mm. Lumut sama itu Iya, supaya tidak dimakan tambelo ya. iya. Oh, biasa proses pembakarannya itu berapa lama, Pak? Pembakaran tidak lama. Berapa biasa? Berapa Palingan lama? cuma 1 jam. Oh. Kira-kira proses pembakaran itu biasa di mana ya, Pak? Di sana, di pinggir masjid. Oh. Kalau begitu saya mau lihat proses pembakarannya dulu ya, Pak. Boleh. Boleh? Iya. Oke, makasih banyak atas infonya, Pak. Sama-sama. Tidak jauh dari tempat pembuatan perahu, saya menemukan secuil daratan yang dipenuhi oleh perahu-perahu suku Bajo Toro Siaje. Terlihat para pria juga sibuk memanaskan bagian luar perahu dengan api yang berasal dari daun kelapa kering yang dibakar. Ngalu'u lepah. Begitulah orang Toro Siaje menyebutnya. Ngalu'u merupakan bahasa Bajo untuk membakar, sedangkan lepah bermakna perahu. Ngalu'u lepah dilakukan pada perahu yang sudah sering dipakai melaut dan mulai berlumut. Perahu akan diparkirkan pada bagian laut yang dangkal, sehingga ketika air surut pada pagi menjelang siang, proses ngalu'u lepah pun dapat dilakukan. Setelah proses ngalu'u lepah dilakukan, dijamin perahu yang dimiliki akan melaju dengan lebih kencang. Dari kejauhan, saya mengamati 2 perempuan Bajo yang terlihat cukup tangguh. Cukup unik, keduanya tampak menyiapkan sejumlah peralatan. Tidak puas hanya mengabadikan gambar mereka, saya penasaran untuk melihat lebih dekat. Ini ada lomba apa? Mau melaut. Berdua perempuan? Iya, biasa. Biasa. Saya mohon izin buat ikut, boleh? Boleh. Boleh, Bu. Mari, Bu. Saya memutuskan untuk mengikuti Tante Halima dan Tante Delni turun melaut. Cerita tentang suku Bajau sebagai pengembara lautan membuat saya penasaran ingin merasakan langsung sensasi mengarungi laut bersama masyarakat asli suku Bajau. Terlebih kegiatan ini akan dilakoni oleh mereka para perempuan membuat saya semakin tertarik. Aktivitas melaut bagi keduanya tak hanya sekedar mencari ikan, namun juga tangkapan laut lainnya untuk sekedar makan memenuhi kehidupan sehari-hari. Dan kali ini, mereka memutuskan untuk menuju Pulau Popayato. Di sana, terdapat banyak kima ataupun gurita yang menjadi sasaran utama mereka hari ini. Saya dibuat begitu kagum dengan kehebatan dan kegagahan Tante Delni serta Tante Halima dalam mengendalikan perahu. Laut bagaikan kawan bagi mereka. Tiba di Pulau Popayato, saya langsung disambut oleh keindahan panoramanya. Bahkan dari atas perahu, saya bisa menyaksikan cantiknya warna-warni batu karang karena permukaan air yang sebening kaca. Bagi masyarakat suku Bajau, perahu mereka memang dilengkapi oleh atap terpal sebagai pelindung dari hujan saat turun melaut.
Bahkan di zaman dahulu, kegiatan melaut ini dilakukan dengan membawa serta seluruh anggota keluarga, mengembara di lautan lepas hingga berbulan-bulan lamanya. Masyarakat suku Bajo memang sudah dikenal sebagai penyelam ulung. Mereka mampu menyelam hingga puluhan meter tanpa oksigen atau alat bantu pernapasan. Dalam berburu di laut pun, mereka tidak menggunakan peralatan yang membahayakan ekosistem biota laut. Mereka paham betul bagaimana timbal balik dengan laut apabila saling menjaga. Sementara Tante Delni bergelut dengan penyelamannya, Tante Halima mulai mencari kima-kima kecil di sepanjang pantai. Sesekali dia menuju ke area terumbu karang untuk menemukan kima di sela bebatuan. Kima-kima berukuran kecil atau sisile merupakan favorit masyarakat suku Bajau. Hari semakin siang. Tante Halima dan Delni mulai mengolah sebagian kima yang didapatkan untuk kami nikmati sebagai santap siang. Tungku kecil yang disiapkan dari darat mulai dinyalakan. Peralatan memasak seperti panci dan belanga juga tidak lupa dibawa serta. Dalam mengolah kima, Tante Halima dan Delni hanya menggunakan rempah ala kadarnya. Itu udah masak Tante? Sudah. Boleh dicoba. Sensasi rasa kima yang dimasak langsung di atas perahu terasa sangat nikmat. Tante Halima dan Tante Delni membuat saya lebih mengenal masyarakat suku Bajau Toro Siaje. Laut adalah takdir bagi suku Bajau. Laut adalah sumber kehidupan, tempat harapan bergantung, tempat jiwa dan raga dicurahkan untuk mendapat hajat hidup bagi keluarga dan anak. Juga harapan masa depan disandarkan. Bagi suku Bajau Toro Siaje, selamanya hidup mereka bertaut laut. Memahami pesona dan misteri laut, ibarat memahami rahasia Tuhan yang tiada habisnya. Pesona yang tidak akan pernah manusia bosan menikmatinya.
panggilan bagi si Haji, orang yang pertama kali menemukan tempat ini dan menggunakannya untuk beristirahat saat melaut. Karena dialek masyarakatnya, kemudian mereka menyebut tempat ini dengan Toro Siaje, Tanjungnya si Haji. Hari ini adalah hari terakhir saya di Toro Siaje. Sebelum kembali, saya ingin menyusuri bagian-bagian lain perkampungan ini. Mengabadikan lebih banyak gerak, emosi, dan interaksi. Generasi kecil memang menautkan masa kini dan masa depan Toro Siaje. Di masa kini, anak-anaklah yang menuntut orang tuanya untuk mengelola laut Toro Siaje secara berkelanjutan. Namun di masa datang, kelestarian laut Toro Siaje ada di tangan generasi Adik-adik, muda. ayo naik sini. Naik. Sini, duduk di samping. Oke, karena semuanya menang, semuanya jago berenang, kakak mau kasih hadiah. Tunggu sebentar. Tada! Ini satu buat kamu, satu lagi buat kamu, satu lagi buat kamu. Sama-sama. Oke, kalau begitu kakak pamit dulu ya. Bye-bye. Dua hari di Toro Siaje merupakan pengalaman yang luar biasa.